Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Halo sahabat sehat, bagaimana kabar Anda? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Senang sekali sahabat sehat, hari ini saya Julia Hartanti kembali menjumpai Anda dalam program Dokter Kito Bersama Kita Sehat. Tentunya dengan berbagai informasi, edukasi, dan juga inspirasi seputar dunia kesehatan. Nah sahabat sehat, kali ini kita akan membahas mengenai cutaneous larva migran atau infeksi kulit yang disebabkan oleh larva cacing yang biasa ditemukan pada tanah yang terkontaminasi dengan tinja hewan seperti anjing dan juga kucing. Nah ini akan kita bahas bersama dua narasumber cantik yang sudah hadir pada hari ini. Langsung saja kita sapa. Yang pertama ada Dokter Bella. Halo dokter. Halo. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Cantik sekali, perjalanan ke sini aman lancar? Agak gerimis-gerimis panas gitu Agak tadi ya. gerimis panas tapi nggak mengurangi semangat ya. Iya betul. Terima kasih sudah hadir Dokter Bella. Nah Dokter Bella dan juga pemirsa ini sudah juga bersama dengan kita ya, Dokter Wenti. Halo dokter. Halo Mbak. Bagaimana kabarnya dokter? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Pinky hari ini ya. Perjalanan ke sini aman, lancar? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar ya. Sudah semangat hari ini dokter? Insya Allah. Ini kita hari ini membahas mengenai cutaneous larva migrans. Ini kalau bicara larva ini, cacing larva begitu ya. Temanya minggu ini masih sama di larva-larvaan ya dok ya. Nah mungkin bisa dijelaskan sedikit dokter Bella, mungkin apa sih itu cutaneous larva cacing atau infeksi kulit nih? Iya, jadi cutaneous larva migrans itu sendiri adalah infeksi kulit ya. Paling banyak manifestasinya itu di kulit ya, cutaneous yang disebabkan karena adanya infeksi larva ya, larva cacing, terutama itu nanti ada cacing tambang ya. Nah, tempatnya si cacing tambang itu sendiri paling banyak itu adalah di tanah, pasir, dan juga pada iklim-iklim yang dia hidupnya itu di tropis dan juga subtropis gitu. Jadi di Indonesia sendiri sebenarnya masih banyak nih penyakit yang namanya cutaneous larva migran itu sendiri gitu. Oh, jadi bisa dibilang juga ini tuh yang katanya akibat kena dari cacing apa tadi? Cacing tambang. Tambang yang itu ya? Iya. Yang susah matinya itu ya? Luar biasa. Nanti dia akan masuk ke dalam kulit, menembus kulit, nanti dia akan terlihat manifestasinya di kulit kayak gitu. Biasa. Nah ini penasaran sekali seperti apa? Mungkin langsung aja kita mulai ya. Dokter Wenti, silakan dokter. Oke, ini sebenarnya kasusnya banyak loh. Di vaskes pertama juga sering, karena banyak sekali cacing-cacing tambang itu beredar, dan masyarakat terutama mungkin masyarakat Bengkulu ya yang suka berkebun atau bertanam itu tidak memakai handscoon ya, atau tidak memakai sarung tangan atau pelindung tangan, yang kadang ada luka-luka kecil atau ada terbukanya kulit-kulit kita, itu bisa menjadi sumber masuknya si larva tadi ya. Oke, cutaneous larva migrans. Oke, boleh dibantu slide-nya. Jadi bisa dibilang dia bentuknya kayak apa di awal-awal? Nah, kayak gini nggak? Ini ya. Jadi tak kenal sama kata sayang. Kita bahas dulu dikit-dikit ya. Jadi CLM atau creeping eruption nama lainnya. Jadi ada namanya cutaneous larva migrans, ada namanya creeping eruption. Nah, mungkin lebih enak kita biar nggak terlalu panjang ya, creeping eruption aja. Oke, jadi creeping eruption adalah erupsi di kulit berbentuk penjalaran seperti kelok-kelok ya. Nah, kalau di gambar ini terlihat ya ada kelok-kelok seperti cacing. Nah, kelok-kelok ini adalah jalur perjalanan si cacing tadi ya, yang membentuk kelokan atau seperti agak terowongan mirip seperti itu ya. Nah, kemudian yang menginvasinya adalah larva si cacing tambang atau nematodes ya. Jadi memang khusus cacingnya adalah cacing tambang. Larva cacing tersebut berasal dari cacing yang hidup di usus kucing ataupun anjing ya. Jadi larvanya itu masuk ke dalam tubuh si kucing atau anjing, kemudian masuk ke aliran darahnya, masuk ke usus, dari usus nanti keluar di fesesnya atau di tinjanya, yang nanti dari tinjanya itu akan bercampur dengan tanah, mungkin pasir yang akan ditemukan oleh manusia nantinya seperti itu ya. Umumnya mampu menginvasi kulit di kaki, tangan, bokong, atau abdomen. Jadi dia bisa menjalar ya, bisa berpindah dia ya, karena dia si larvanya itu atau filariasisnya nanti akan berjalan. Itu yang membentuk kelokan-kelokan. Kemudian invasi ini sering terjadi pada anak-anak, terutama yang sering berjalan tanpa alas kaki ya.
atau yang sering berhubungan dengan tanah atau pasir dan yang mengandung larva tersebut ya. Jadi sebenarnya host pest-nya atau inangnya itu sebenarnya adalah si hewan tadi ya, anjing atau kucing. Tapi manusia merupakan menjadi host pest yang tiba-tiba. Karena tadi terkenanya itu karena kita lagi megang tanah atau pasir, tiba-tiba masuk dia. Bedanya kalau pada anjing atau kucing dia bisa sampai ke feses ya, artinya bisa masuk ke dalam tubuh sampai ke usus lalu keluar menjadi tinja. Kalau pada manusia dia cukup di bagian kulit saja, karena tadi si cacing tadi sudah tidak memiliki kemampuan untuk menembus barrier kulit yang lain ke dalam tubuh manusia. Jadi dia hanya sebatas kulit. Dia bisa mati sendiri bisa, tapi lama. Durasinya mungkin sekitar 5-6 minggu. Bayangkan dalam 5-6 minggu kita harus menderita gatal-gatal, panas kadang, dan rasa tidak nyaman yang lainnya. Kemudian bentuknya juga ya secara estetik tidak enak dilihat ya. Berarti itu misalnya terjadinya pada kulit bagian atas telapak tangan. Ya, Maka bisa tangan. dia hanya berada di tangan saja Ya, telapak tapi dia bisa pindah juga nanti. Oh, bisa bergerak pindah-pindah. dia ya. Kan 5-6 minggu dia belum mati. Iya. Dan dia akan mati pada 5-6 minggunya baru dia akan berhenti. Jadi makin banyak kelokannya berarti makin banyak nih menjalarnya, pindah-pindahnya ya. Nah kan dia bergerak. Oke. Ini kalau gambarnya ya. Nah, ini si cacingnya. Kita harus kenalan dulu sama cacingnya atau cacing tambangnya ya. Jadi dia yang biasanya adalah Ankylostoma caninum, memiliki 3 pasang gigi, panjang cacing jantan dewasa 11 sampai 13 mm. Ini nice to know aja sih sebenarnya. Bentuknya kayak gini lah kalau dari mikroskop. Kalau misalnya kita lihat langsung nggak akan familiar sih sebenarnya. Familiar ya. Kalau ini dari mikroskop aja tuh ada giginya kalau diperjelas lagi ya. Wah. Jadi Berarti lengkap juga ya potongan tubuhnya ya dok ya? iya, benar sekali. Ini gambar cacingnya, slide selanjutnya. Ya next slide. Nah, jadi si CLM ini atau creeping eruption ini merupakan peringkat kedua setelah cacing kremi ya, di antara infeksi cacing di negara maju. Jadi case-nya atau kasusnya lumayan tinggi, apalagi di negara maju masih ada. Peringkat kedua ya. Itu negara maju ya dok Ya, ya, apalagi apalagi Indonesia hari ini masih berkembang. Prevalensinya tinggi di daerah beriklim hangat ya, seperti dijelaskan oleh Dr. Bella tadi, di daerah tropis ataupun subtropis ya. Seperti Amerika Serikat, bagian Tenggara, Amerika Latin, Karibia, Asia Tenggara seperti kita ya, dan Afrika. Prevalensi penyakit ini seringkali tertinggi selama musim hujan. Ya kan keluar semua tuh mereka ketika musim hujan. Kemudian faktor resikonya, individu yang cenderung berjalan tanpa alas kaki, makanya lebih sering ke anak-anak sebenarnya. Karena anak-anak lebih sering berjalan tanpa alas kaki. Kemudian pekerjaan seperti petani, mungkin nelayan, atau yang berhubungan dengan tanah, pasir, dan sering tidak memakai pelindung. Nah, ini tadi kan dikatakan bahwa dia di tempat-tempat yang lembab begitu ya. Tapi kalau kita lihat kan kotoran seperti kotoran anjing atau kucing itu kan ada di pasir yang itu kan notabene kering ya dok ya. Nah ini apakah ada juga di tempat-tempat yang pasir kering seperti itu atau memang di pasir-pasir yang basah atau tanah yang basah? Nanti bisa dijawab usai jeda pariwara berikut ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dokter Kito, bersama kita sehat.